Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di materi pembelajaran Bapak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat berjumpa kembali di semester pertama di kelas 11. Insyaallah kita akan belajar dalam semester ini dengan Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran kita nanti berjalan dengan baik. Ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan berguna dan membentuk karakter religius kalian dan melahirkan generasi-generasi yang soleh. Sebelum kita memasuki pelajaran di materi pertama, di awal pertemuan ini, Bapak ingin membahas tentang kontrak belajar yang akan kita lakukan selama satu semester ini, yang nanti kita sepakati bersama-sama. Diharapkan dengan adanya kontrak belajar ini ada komitmen antara guru dengan siswa untuk kelancaran dan kesuksesan pembelajaran kita. Yang pertama, metode pembelajaran untuk semester ini karena masih dalam suasana pandemi, kita pembelajarannya secara daring, online, dan juga luring secara offline. Nanti secara daring, seperti semester yang lalu, kita menggunakan WhatsApp group dan juga Google Classroom. Dan untuk luring, nanti kita menggunakan modul. Yang kedua, metode yang Bapak gunakan atau yang kita gunakan nanti dalam pembelajaran PAI adalah ceramah, ada diskusi, ada partisipatif siswa, dan juga ada praktek. Kemudian penilaian pembelajaran, aspek yang akan dinilai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian proses penilaiannya nanti ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Nah, nanti juga kehadiran dan keaktifan kalian, tugas-tugas yang diberikan, dan juga sikap pengamalan agama Islam seperti ibadah yang wajib, sunnah, sikap kalian, itu semua menjadi bahan dalam penilaian nantinya. Kemudian yang ketiga, bahwa proses pembelajaran yang akan kita lakukan, pertama mari kita selalu mengawali dengan doa. Kemudian kalian juga menjaga adab-adab sebagai penuntut ilmu. Berbicara yang sopan, sabar, menghormati guru, berbuat baik kepada sesama teman, dan lain sebagainya. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ini yang harus kita sepakati bersama-sama, kita ikuti, dan nanti menjadi satu bahan untuk proses pembelajaran kita di semester ini. Untuk materi semester ini ada 6 bab. Pertama,
adalah menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Bab ini akan mempelajari tentang Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, dan hadis tentang membentuk pribadi muslim yang taat. Yang kedua, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan juga hadis tentang kompetisi dalam kebaikan, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 dan juga hadis tentang etos kerja yang unggul. Bab kedua, menapaki kehidupan yang benar bersama kitabullah. Ini yang terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian, bab tentang akhlak. Bab ketiga, menjadi pemberani karena benar. Kemudian, bab 4 tentang fikih, tentang pengurusan jenazah. Nah, nanti di pengurusan jenazah, nanti juga ada praktek pengurusan jenazah. Kemudian bab keempat, menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tablik. Ini nanti ada praktek juga. Ini praktek berdakwah. Yang laki-laki nanti praktek khutbah Jumat. Nanti yang putri praktek untuk ceramah tentang materi-materi keislaman. Bab ke-6 adalah tentang sejarah, yaitu mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Ini materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi seputar tentang kontrak belajar dan juga materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kita masuki materi yang pertama, bab pertama, yaitu tentang perilaku taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Pada bab pertama ini kita akan mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku taat pada aturan, tanggung jawab, berkompetisi dalam kebaikan, dan juga tentang etos kerja. Yang kedua, nanti kalian akan belajar tentang kandungan ayat-ayat tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan perilaku taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah nanti kalian mempelajari tentang Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 59, Al-Maidah, ayat 48, dan At-Taubah ayat 105, pertama kalian nanti mampu membaca dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi hukum tajwid dari ketiga ayat tersebut. Kemudian kalian mampu menghafal ketiga ayat tersebut. Surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan juga At-Taubah ayat 105. Kemudian kalian memahami maknanya, kemudian menganalisis kandungannya, dan terakhir kalian mampu menerapkan sikap dan perilaku sesuai dengan ketiga ayat tersebut. Jadi, setelah mempelajari materi ini, saya harus memiliki karakter religius, tanggung jawab, disiplin, semangat kebangsaan, dan juga sopan. Nah, ini ayat-ayat
yang terkait dengan materi kita, perilaku taat pada aturan, tanggung jawab, berkompetisi dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Pertama, surat An-Nisa ayat 59, kedua Al-Maidah ayat 48, dan ketiga surat At-Taubah ayat 105. Dan juga nanti hadis-hadis tentang kepemimpinan, tentang berkompetisi dalam kebaikan, dan juga kerja keras dalam etos bekerja. Mari kita simak ketiga surat tersebut. Coba kalian buka dulu surat An-Nisa ayat 59. Dengarkan baik-baik dan nanti kalian baca, kalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Itu tadi surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 48. Ingat, Allah memerintahkan kalau kita membaca Al-Quran, kita awali dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Selanjutnya surat At-Taubah ayat 105. Perhatikan baik-baik bacaan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu
والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Nah, itu anak-anakku sekalian tentang bacaan surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Sebelum kita membahas tentang kandungan dan perilaku yang terkait dengan ayat tersebut, tugas kalian nanti ketika belajar di rumah minggu depan pertama adalah menganalisis hukum-hukum tajwidnya. Kemudian kalian baca dengan baik dan benar dan kalian hafalkan. Jadi pertama nanti tugas pertama kalian menyalin surat An-Nisa ayat 59, ayat 48 dan 105. Kemudian kalian cari hukum tajwid dari ketiga ayat tersebut. Kemudian kalian baca dan nanti kalian hafal ketiga ayat tersebut. Kalian nanti ketika menghafal kalian silahkan direkam dalam bentuk video. Nanti tugas menyalin ayatnya dan hafalan ayat-ayatnya nanti kalian kirim melalui Google Classroom. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui forum di Google Classroom maupun juga di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.